Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Seorang pemuda yang memakai baju biru mengatakan, jika Yelin hanya menggunakan satu forbidden skill, tapi dia memenangkan 3 ronde berturut-turut. Menurutnya, apakah ujian akhir dapat dilakukan semudah ini? Pemuda bertelinga panjang di sebelahnya bertanya-tanya, apakah menurut mereka, Yelin akan bisa mendapatkan nilai yang sempurna tanpa melakukan apapun. Dan pemuda yang berambut panjang, mengajak kedua temannya itu untuk melihat pertandingan lain. Di arena lain, terlihat pertarungan sengit antara dua orang yang sedang bertanding. Mereka bergerak cepat. Jual beli serangan mereka berikan. Senjata mereka saling beradu satu sama lain. Yang bertaruh adalah Wang Zhengguang. Pemuda ini adalah seorang Iris Sword yang sudah berlevel 13. Sedangkan, lawannya adalah Luo Jun. Dia adalah seorang Dragon Shadow Spear berlevel 14. Wang Zhengguang mengatakan, kalau Luo Jun akan masuk ke kelompok para pecundang karena berani melawannya. Namun, menurut Luo Jun, Wang Zhengguang tidak akan cukup mampu untuk melakukan itu. Pemuda rambut panjang ketakutan melihat kekuatan dua orang petarung yang kuat, yang saling bertarung. Menurut pemuda berbaju hijau, dia sama sekali tidak bisa melihat pergerakan Wang Zhengguang. Kalau dia melawannya, pasti sudah dikalahkan dalam waktu sekejap. Dan menurut muda bertelinga panjang, walaupun dia juga seorang job changers, namun dia bisa merasakan jika levelnya berada di level yang berbeda. Di sisi lain, Ling Yuan dan Su Chengxin juga sedang menyaksikan jalannya pertandingan lewat layar mengambang. Ling Yuan bertanya kepada Su Chengxin. Menurutnya, siapa yang akan menang dalam pertandingan antara Wang Zhengguang dan Luo Jun? Tanpa berpikir, Su Chengxin mengatakan, yang akan menang adalah Luo Jun. Kembali ke pertandingan. Terlihat Luo Jun sudah melompat, dan bersiap mengayunkan tombaknya ke arah Wang Zhengguang. Wang Zhengguang berhasil menangkis serangan itu dengan kedua pedangnya. Namun, tubuhnya terdorong ke lantai, hingga lantainya hancur. Dia berteriak menahan kesakitan yang dirasakan pada tubuhnya akibat bentukan dengan tanah, dengan cukup keras. Kembali ke arena pertarungan Yelin. Juri pertandingan mengumumkan kemenangan Yelin di ronde kelima tanpa adanya pertandingan lagi, karena lawannya menyerah tanpa perlawanan. Yelin merasa bosan karena semua lawannya menyerah tanpa bertarung. Kemudian, Yelin terkejut melihat arena di sebelahnya. Ternyata yang bertanding adalah Zhu Xiao melawan Ling Yu. Sebelum bertanding, Zhu Xiao menanyakan. Dia tidak mengerti apa yang dia berikan kepadanya, sehingga dia sampai mau melayaninya seperti itu. Ling Yu mengatakan bahwa Yelin adalah bosnya. Saat Zhu Xiao mengetahui siapa Yelin sebenarnya suatu hari nanti, pasti Zhu Xiao akan menyesal. Zhu Xiao sangat kesal, karena Ling Yu sangat keras kepala. Dia langsung menyerang Ling Yu, menggunakan skill Phoenix Flame Explosion. Bola-bola api yang cukup banyak melesat ke arah Ling Yu. Ling Yu hanya bisa menatap ngeri bola-bola api yang mengarah padanya itu. Dia sangat terkejut, karena spell elemen apinya langsung dikeluarkan. Namun dengan sigap, Ling Yu berhasil menghindar dengan cara melompat ke atas. Ledakan demi ledakan dari bola-bola api yang ditembakkan oleh Zhu Xiao pun menggema di tempat itu. Ling Yu sedikit kewalahan untuk menghadapi Zhu Xiao, sebab dia adalah seorang petarung jarak dekat. Sedangkan Zhu Xiao adalah seorang petarung jarak jauh. Jadi, Ling Yu tidak boleh sampai kena serangan dari Zhu Xiao. Karena serangan pertamanya telah gagal, Zhu Xiao langsung menyiapkan serangan keduanya. Dia mengarahkan tangannya ke arah Ling Yu, dan dia ingin melihat berapa lama Ling Yu bisa menghindari serangannya. Tak lama kemudian, api di bawah Ling Yu mulai bergejolak dan membesar. Lama-lama, tapi itu membuat pusaran yang cukup besar, dan mengarah ke arah Ling Yu saat ini. Ling Yu cukup terkejut melihat serangan itu. Sebab, saat ini dia berada di udara, dan tidak bisa untuk menghindarinya. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Walaupun tidak bisa menghindarinya, Ling Yu masih bisa untuk menyerangnya langsung. Dia langsung mengangkat pedangnya dan bersiap menebas api itu, untuk membelahnya menjadi dua. Tak disangka, ternyata, serangan Ling Yu berhasil. Tebasannya berhasil membelah api itu menjadi dua. Setelah apinya padam, kepulan asap yang cukup pekat,
berkumpul di tengah arena. Dari dalam kebulan asap, Long Yu mengatakan kalau dia akan melawan Zhu Xiao sampai akhir. Setelahnya, Zhu Xiao bersiap melakukan serangan berikutnya. Menurutnya, Ling Yu sangatlah bodoh karena berani melawannya. Dia menyuruh Ling Yu untuk segera menyerah saja. Api dari skill Red Flame Shurk yang sangat besar telah mengelilingi tubuh Ling Yu. Tapi, itu tidak membuatnya gentar. Ling Yu masih berdiri tegak di sana tanpa ada keinginan untuk menghindar sama sekali. Dia berteriak keras bahwa siapa yang berani meremehkannya akan mendapatkan akibatnya. Namun, menurut Zhu Xiao, Ling Yu terlalu percaya diri. Dari arah lain, Ye Lin melihat keberanian yang ditunjukkan oleh Ling Yu. Namun, Zhu Xiao memanglah bukan lawan yang bisa dihadapi oleh Ling Yu. Di sisi lain, Su Chengxin udah tahu bahwa Ling Yu pasti akan kalah. Sedangkan, Ling Yuan berteriak keras, menganggap anak itu sudah gila. Dia menyuruh para penguji yang berada di sana untuk bersiap menyelamatkan Ling Yu. Di balik kobaran api yang membakar Ling Yu, terlihat dia masih berdiri tegak sembari memegang pedangnya. Zhu Xiao tak menyangka Ling Yu dapat berbuat sejauh itu. Kemudian, Lin Qiu berlari keluar dari kobaran api sembari bersiap menyerang Zhu Xiao. Zhu Xiao benar-benar menganggap Ling Yu sudah gila. Zhu Xiao tidak siap untuk menghindari serangan itu. Namun, Ling Yu hanya mengarahkan pedangnya ke samping tubuh Zhu Xiao. Dia mengatakan, jika ini hanya peringatan untuk Zhu Xiao, dia boleh memprovokasi dirinya. Tapi, tidak dengan bosnya. Kemudian, Ling Yu terjatuh, dan Ye Lin langsung berlari ke arahnya, berniat untuk menyelamatkannya. Juri pertandingan langsung menyuruh tim medis untuk memeriksa keadaan Ling Yu. Ye Lin pun langsung mencoba menyelamatkan Ling Yu dengan skill penyembuhannya. Ye Lin terus berteriak menyuruh Ling Yu agar dia bisa bertahan. Sedangkan Ye Lin akan melindungi jantungnya menggunakan gelang Yin Yang. Terlihat sedikit penyesalan di wajah Zhu Xiao. Dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud melakukan hal itu. Dia tidak tahu kalau Ling Yu akan bertindak sejauh itu. Ye Lin paham, dia tahu kalau itu bukan salah Zhu Xiao. Kemudian, tim medis membawa tubuh Ling Yu menggunakan tandu. Mereka mengatakan bahwa peserta ujian Ling Yu nyawanya tidak dalam bahaya lagi. Tapi, ada luka bakar serius di tubuhnya, dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Sebelum Ling Yu dibawa pergi, dia berpesan kepada Ye Lin agar memberikan yang terbaik dalam pertandingan berikutnya. Sedangkan Ye Lin, dia memberi semangat kepada Ling Yu dengan mengatakan bahwa dia telah melakukannya dengan sangat baik. Pertandingan berikutnya telah memasuki babak perempat final. Yang bertanding selanjutnya adalah Zhu Xiao melawan Lin Linglin, dan Ye Lin melawan Luo Jun. Pencetak nilai tertinggi ujian akhir tahun ini akan lahir di antara keempat orang itu. Para kepala akademi membicarakan, apakah Luo Jun akan dapat memenangkan ujian kali ini. Kepala Su membenarkannya. Dia yakin. Sebab, Luo Jun adalah seorang jenius dari Akademi Yuchai. Jika seperti ini, maka Akademi Yuchai akan mendapatkan pencetak nilai tertinggi lagi di tahun ini. Namun, menurut Lao Gao, itu tidak mungkin. Sebab, lawannya adalah seorang Forbidden Course Master level 18. Lao Gao bertanya, apakah dia bisa menang? Kepala Su tidak peduli jika Ye Lin adalah seorang Forbidden Course Master. Sebab, ini hanyalah sebuah turnamen saja. Kepala Su tidak yakin jika Ye Lin akan menggunakan Forbidden Course terus-menerus, tanpa peduli nyawanya sendiri. Lao Gao justru khawatir, jika Luo Jun tidak akan bertahan bahkan satu skill pun. Kepala Su mengingatkan Lao Gao, walaupun ada 2 dari 4 finalis yang berasal dari Akademi King Cheng. Namun, dia tidak boleh sombong dulu. Lao Gao tidak takut. Dia ingin tahu siapa yang akan tertawa di akhir nanti. Pertandingan perempat final pun akan segera dimulai. Pertandingan pertama antara Luo Jun melawan Ye Lin. Mereka berdua sudah berdiri di atas arena pertandingan. Luo Jun yang levelnya masih di bawah Ye Lin, dia sama sekali tidak gentar. Justru dia menantikan pertandingan kali ini untuk berhadapan dengan Ye Lin. Sembari mengacungkan tombaknya ke arah Ye Lin, Luo Jun mengatakan, jika Ye Lin adalah satu-satunya yang dianggap sebagai saingannya. Selama dia bisa mengalahkan Ye Lin, maka, peringkat tertinggi tahun ini pasti akan menjadi miliknya. Ye Lin hanya menganggap santai tantangan dari Luo Jun. Dia pun juga sudah bersiap mencabut pedangnya. Ketika juri pertandingan mengatakan bahwa pertandingan dimulai, Luo Jun langsung melesat cepat ke arah Ye Lin, sembari berteriak agar Ye Lin berlutut,
dan memohon kepada dirinya. Namun, Yelin terlebih dulu mengayunkan pedangnya ke arah Luo Jun. Luo Jun langsung menangkisnya dengan tombaknya. Benturan kedua senjata itu pun menyebabkan suara yang cukup nyaring di seluruh arena. Dalam hatinya, Yelin mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan Forbidden Spell untuk melawan Luo Jun. Sebab, Yelin ingin melihat seberapa banyak serangannya yang bisa ditahan oleh Luo Jun hanya dengan skill pedang lifespan-nya. Luo Jun sangat terkejut karena Yelin yang seorang Forbidden Curse Master menggunakan pedang untuk bertarung jarak dekat. Melihat ekspresi Luo Jun, Yelin menanyakan apakah dia belum pernah bertemu seorang Forbidden Curse Master seperti dirinya. Serangan dengan serangan menggunakan pedang terus Yelin lancarkan. Dia berniat menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari Forbidden Spellcaster dalam pertarungan pedang. Semakin lama Luo Jun menangkis serangan dari Yelin, dia merasakan jika serangan Yelin semakin kuat. Orang-orang mulai membicarakan gaya bertarung Yelin yang berbeda dari sebelumnya. Mereka mulai mempertanyakan, apakah seperti ini cara Forbidden Spellcaster bertarung? Dia hanya menggunakan serangan jarak dekat dan tidak menggunakan spell apapun. Penonton lain sedikit kecewa. Dia sebelumnya ingin melihat saat Yelin menggunakan Forbidden Spell dan melemparkannya kemana-mana. Namun, justru harinya pertarungan jarak dekat yang dia lihat. Di sisi lain, di tempat para kepala sekolah melihat pertandingan Yelin melawan Luo Jun, Kepala Su melihat jika skill berpegang Yelin terlihat tidak biasa. Dia menduga, jangan-jangan, skill pedang itu adalah Forbidden Spell juga. Lao Gao membenarkannya. Dia mengatakan, jika yang Yelin gunakan itu adalah Lifespan Sword Skill, sebuah skill pedang yang mengorbankan usia untuk membuat setiap tebasan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kepala Su terkejut mendengarnya. Dia tak menyangka Yelin akan mengorbankan hidupnya hanya untuk menang dalam pertarungan ini. Kembali ke pertandingan. Sembari terus mengayunkan pedangnya, Yelin menanyakan, apakah Luo Jun belum mau menyerah juga. Dalam hatinya, Luo Jun yakin, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Untuk menyelesaikan pertandingan ini, akhirnya Luo Jun berniat menggunakan kartu asnya. Kali ini dia akan menyerang Yelin. Menggunakan skill Heavy Shadow Strike, Luo Jun pun melepaskan serangannya. Namun, serangan itu berhasil ditangkis oleh Yelin menggunakan pedangnya dengan mudah. Tapi, Yelin merasakan ada yang aneh pada serangan Luo Jun. Lalu, Luo Jun mengatakan bahwa tidak hanya Yelin saja yang memakai Forbidden Spell. Kemudian, Luo Jun mengeluarkan sebuah talisman di tangannya. Yelin mengetahui bahwa itu adalah Forbidden Spell Talisman. Setelahnya, tombak Luo Jun diselimuti oleh aura hitam yang menakutkan. Dan serangan itu diberi nama Forbidden Spell, Shadow Dragon Meteor. Yelin berhasil menangkis ujung tombak itu dengan pedangnya. Namun, karena kekuatan serangan itu tidak main-main, pedang Yelin pun terlempar, dan tombak itu berhasil menusuk tubuhnya. Tanpa rasa penyesalan karena serangannya dapat menghabisi Yelin, Luo Jun mengatakan bahwa Yelin tidak akan hidup lebih lama lagi. Jadi, Yelin lebih baik mati saja. Orang-orang mulai membicarakan pertandingan ini. Mereka menduga, apakah Yelin akan kalah. Mereka juga bertanya-tanya, apakah benar Luo Jun menggunakan Forbidden Spell Talisman. Sebab, Forbidden Spell Talisman adalah benda yang dapat merusak tubuh penggunanya secara parah. Di sisi lain, salah satu pengawas ujian mengatakan bahwa kepala sekolah Akademi Yuchai benar-benar membiarkan Luo Jun memakai Forbidden Spell Talisman hanya untuk mendapatkan peringkat tertinggi tahun ini. Menurut Ling Yuan, hanya kemenangan yang bisa menjamin masa depan. Tapi sayang, nyawa peserta Yelin sekarang dalam bahaya. Ling Yuan menyuruh tim medis untuk segera ke arena untuk menyelamatkan nyawa Yelin. Lao Gao sangat marah atas tindakan Kepala Su yang membiarkan muridnya menggunakan Forbidden Spell Talisman hanya untuk menang. Tapi, Kepala Su mengatakan bahwa Luo Jun sendiri yang menginginkan memakai Forbidden Spell Talisman itu. Sedangkan, Zhu Xiao terlihat tidak percaya bahwa Luo Jun sampai memakai Forbidden Spell Talisman untuk menang. Bahkan, Zhu Xiao tidak yakin bisa menghindari serangan itu jika dia yang berada di posisi Yelin. Dalam hatinya, Zhu Xiao terlihat sedih melihat kematian Yelin di depan matanya. Dia menyalahkan Yelin yang tidak mau mendengarkan sarannya. Jika dia mendengarkannya, maka dia tidak akan berakhir seperti ini. Tapi, Zhu Qianxing menenangkan Zhu Xiao. Sebab, pertandingannya belum selesai. Kembali ke pertandingan.
Di arena terlihat, Luo Jun mulai merasakan efek dari Forbidden Spell yang digunakan. Tubuhnya mulai mengeluarkan keringat yang banyak. Sembari terbata-bata, dia mengatakan, walaupun Yelin sudah berlevel 18. Namun, Yelin tetap kalah darinya. Tiba-tiba, Yelin bangkit dan menanyakan siapa yang kalah. Tentu saja, hal itu mengejutkan Luo Jun yang sebelumnya sudah yakin bahwa Yelin pasti kalah. Tubuh Yelin terangkat ke atas, dan dia mencabut tombak itu dari dadanya. Luo Jun tak percaya bahwa Yelin masih hidup setelah jantungnya tertusuk oleh tombaknya. Yelin mengatakan, sepertinya sudah terlalu lama sejak Forbidden Spellcaster terakhir muncul. Jadi, orang-orang sudah lupa betapa mengerikannya kelas ini. Tidak ada yang bisa menghabisi seorang Forbidden Spellcaster. Mereka hanya akan mati karena spell mereka sendiri. Sembari memperlihatkan gelangnya, Yelin berpura-pura menyembuhkan luka menggunakan gelang itu, agar orang-orang tidak mencurigai tubuh abadinya. Pengawas ujian tak menyangka Yelin mempelajari Forbidden Spell keabadian yang telah lama hilang. Menurut Ling Yuan, kalau Yelin bukan Forbidden Spellcaster, dia pasti punya potensi yang luar biasa. Menukarkan usia hidup untuk kekebalan terhadap serangan mematikan, lalu memakai alat untuk menyembuhkan lukanya. Yelin kali ini tidak akan main-main lagi. Dia langsung menggunakan Forbidden Spell untuk mengakhiri pertandingan kali ini. Kilatan-kilatan petir menyambar-nyambar di sekeliling Luo Jun. Dia hanya terdiam melihat kengerian yang ditunjukkan oleh Yelin. Kemudian, sebuah petir mengarah langsung ke arahnya. Dia sangat ketakutan. Namun, dia tidak bisa menghindarinya. Luo Jun hanya berteriak bahwa ini sangat mustahil. Tubuh Luo Jun pun akhirnya tersambar petir yang sangat dahsyat. Orang-orang yang melihat kekuatan Yelin sangat terkejut. Mereka bahkan sampai menutup mata dan memalingkan pandangan mereka dari arena. Sebab, cahaya dari petir itu sangatlah menyilaukan mata mereka. Begitu serangan Yelin telah selesai, juri pertandingan langsung mengumumkan bahwa Yelin adalah pemenang di pertandingan ini. Setelahnya, juri pertandingan langsung memanggil tim medis untuk merawat Luo Jun. Kemudian, Yelin melihat ke belakang ke arah para kepala akademi. Mereka terlihat sangat-sangat heran dengan hasil akhirnya.